karena kalah saja baru hari ini mereka semua bicara soal hak angket. Coba misalnya mereka menang, apa mereka masih mau bicara soal ini? Yang itu menjadi pertanyaan besar. Termasuk Pak JK, kalau Anies misalnya menang, apa dia mau bicara soal perbaikan pemilu? Kan belum tentu. Ada yang nanya ke saya, bagaimana misalkan kalau JK ketemu, katanya atas nama Golkar, saya katakan dalam kapasitas apa JK bicara atas nama Golkar? Ya, dalam kapasitas apa JK bicara atas nama Golkar? Maka sangat tidak etis. Ya, sangat tidak etis JK bicara dengan Mbak Mega atas nama Golkar. Tidak bisa ditampik ya bahwa memang JK sangat gelisah dengan kekalahan Pak Anies Baswedan. Kenapa demikian? Ya boleh jadi karena memang Pak JK ini masih punya banyak piutang ke Pak Anies Baswedan, dan satu-satunya cara untuk melunasi semua itu ya harus jadi presiden. Dan saya kira itu sudah pernah viral sebelumnya ya, waktu pasca beliau menjadi gubernur di DKI Jakarta. Ada banyak bocoran-bocoran soal yang di speak up ke permukaan, dan arahnya itu seperti yang saya sampaikan. Karena kemudian hari ini jagoannya kalah, maka tentu Pak JK punya kepentingan bagaimana supaya kemarahannya dia lampiaskan dengan ikut bicara soal hak angket dan bahkan memberikan penekanan. Sampai kemudian sudah menjadi konsumsi publik bahwa Pak JK akan ketemu dengan Ibu Mega. Apakah kapasitasnya Pak JK ketemu dengan Ibu Mega sebagai tokoh nasional ataukah sebagai orang yang pernah di Partai Golkar? Hal ini ditanggapi dengan keras oleh salah seorang mantan sekjen Partai Golkar yang hari ini masih menjadi Bappilu di Partai Golkar. Siapa itu? Adalah Bapak Idrus Marham yang merupakan sekampung dengan Pak JK. Beliau sama-sama orang Sulsel yang berkiprah di Jakarta. Bagaimana pernyataan Idrus Marham memberikan tohokan terhadap Pak JK? Kita simak secara bersama-sama. Ada pertemuan itu dalam kapasitas apa? Kalau misalkan ketemu sebagai tokoh nasional, itu saya kira sebuah keniscayaan. Kita dorong. Tetapi kemarin ada yang nanya ke saya, bagaimana misalkan kalau JK ketemu, katanya atas nama Golkar? Saya katakan, dalam kapasitas apa JK bicara atas nama Golkar? Ya, dalam kapasitas apa JK bicara atas nama Golkar? Kita semua sudah tahu ketua umumnya adalah Airlangga, ketua dewan kehormatannya adalah Akbar Tanjung, ketua dewan penasehatnya adalah Luhut Binsar Panjaitan, ketua dewan pembinanya adalah Abu Rizal Bakri, ketua dewan pakarnya adalah Agung Laksono, ketua dewan etiknya adalah Hatta. Nah, pertanyaan saya, dalam kapasitas apa? Terkecuali ada mandat dari ketua umum. Kalau tidak ada mandat dari ketua umum, maka sangat tidak etis. Ya, sangat tidak etis JK bicara dengan Mbak Mega atas nama Golkar. Itu, tetapi itu hanya pertanyaan. Ya, tapi saya juga tidak yakin, pasti JK juga sadar bahwa orang berperan di luar kapasitas dan posisinya itu namanya overacting. Dan tentu tidak mungkin JK melakukan itu. Ya, tetapi saya kalau ditanya begitu, jawaban saya begitu. Itu suara dari abang kita, Abang Idrus Marham. Ya, juga beliau ini kan mantan mensos ya, yang sempat dipenjara, dikerangkeng oleh KPK. Tetapi kita tidak membahas dalam konteks itu. Saya menganggap bahwa pernyataan daripada Bang Idrus Marham ini sangat keren ya. Berani memberikan tohokan terhadap Pak JK yang kita tahu sesepuh dari Sulawesi Selatan dan juga sesepuh Golkar. Ya, pantaslah kalau kemudian orang-orang Golkar mempertanyakan kenapa begitu bersemangat Pak JK. Kalau dalam konteks sebagai tokoh nasional saya kira tidak ada masalah. Jadi sesama tokoh nasional ketemu antara Ibu Mega dan Pak JK ya. Tetapi ketika itu bicara soal Golkar, mewakili Golkar, ya wajarlah kalau para pengurus Golkar, fungsionaris Golkar
ngamuk. Karena Pak JK tidak lagi ada di Golkar. Dan itu merupakan salah satu konsekuensi logis dari sebuah lembaga. Pasti lembaga akan sangat menjaga institusinya. Dan lagi-lagi apa yang mau dipertemukan dengan Ibu Mega, ya saya kira pembicaraannya tidak ada jauh-jauh selain hak angket yang pada ujungnya, sekalipun di permukaan bahwa Pak JK mengeluarkan pernyataan ini bukan soal menang-menangan, tapi ini soal perbaikan terhadap pemilu. Kenapa baru kali ini Pak JK sadar? Kenapa pada saat menjadi wakil presiden dulu tidak melakukan pembenahan terhadap sistem pemilu kita? Kan begitu. Pak JK ini kan 2 periode jadi wakil presiden. Di zaman Pak SBY 1 periode, kemudian di zaman Pak Jokowi juga 1 periode. Lalu tiba-tiba hari ini memiliki kesadaran yang kuat untuk memperbaiki sistem kepemiluan kita. Ya tentu kita sepakat saja kalau memang agendanya hanya itu. Tetapi kemudian tidak bisa juga dipungkiri bahwa di balik agenda itu sesungguhnya adalah agenda yang jauh lebih ekstrim, yaitu pemaksulan Pak Jokowi. Tinggal bagaimana kemudian saya kira penegasan-penegasan di hak angketnya dalam memberikan rekomendasi atas hasil angket nanti di DPR kalau betul-betul itu berjalan, sekalipun itu masih tanda tanya besar hari ini apa itu jalan atau tidak, karena beberapa partai yang ada di pendukung Ganjar Pranowo maupun yang ada di pendukung Anies Baswedan sampai hari ini masih belum tegas menyatakan sikap. Misalnya seperti P3, PKB, ini yang saya kira sangat plimplang. Sekalipun Nasdem sudah mengeluarkan suara keras bahwa akan mendorong hak angket, mendahului PDIP kalau perlu. Nah, tetapi kan itu para politisi kita kadang-kadang kalau dia mengatakan A, itu bisa-bisa hasilnya B. Kan begitu. Apalagi kalau hak angket ini hanya dijadikan sebagai alat bargaining kekuasaan di Pak Prabowo. Ya misalnya jatah-jatah menteri. Ya kita sudah tahu lah bagaimana tabiat semua para politisi kita. Sehingga apa yang disampaikan Ibu Irma Suryani Caniago saya kira akan terkonfirmasi ke depan ini. Seperti apa proses perjalanan hak angket ini? Apakah partai-partai memiliki keberanian atau tidak? Ya kita lihat. Karena memang pada prinsipnya berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu, partai politik ini sangat takut kehilangan panggung. Dan boleh jadi hak angket ini hanya dijadikan panggung untuk bargaining mendapatkan jatah-jatahan menteri. Dan itu sudah bukan lagi informasi-informasi yang baru kali ini kita dengar. Ya seperti itulah para partai-partai yang ada di Indonesia ini. Mereka misalnya bicara soal politisasi bansos. Nah, itu juga kan sudah menjadi kesepakatan di internal para pendukung pemerintah, partai pendukung pemerintah. Karena tidak akan mungkin yang namanya kebijakan berjalan itu tanpa ada kesepakatan daripada DPR. Dan kita tahu bahwa mayoritas DPR itu anggota fraksi dari partai-partai pengusung Pak Jokowi. Karena kalah saja, baru hari ini mereka semua bicara soal hak angket. Coba misalnya mereka menang, apa mereka masih mau bicara soal ini? Yang itu menjadi pertanyaan besar. Termasuk Pak JK. Kalau Anies misalnya menang, apa dia mau bicara soal perbaikan pemilu? Belum tentu. Jadi mereka semua ini melakukan itu karena efek dari kekalahan saja. Kalau menang, belum tentu mereka berani mendorong itu. Saya kira ada pelajaran penting yang kita bisa dapat dari yang disampaikan oleh Pak Idrus Marham ini, bahwa tokoh-tokoh yang ada jangan sampai offside, jangan sampai overlap hanya untuk bagaimana memaksakan kepentingan-kepentingannya yang tidak terakomodir oleh pemerintah, lalu setelah diakomodir mereka akan berhenti bicara soal kemiskinan rakyat, soal pengangguran dan seterusnya. Inilah yang terjadi di negeri kita hari ini dan harus kita benahi secara bersama-sama mulai dari elit sampai pada level paling bawah, yaitu rakyat yang harus lebih cerdas menyimak segala macam informasi yang masuk, sehingga kemudian negara kita ini betul-betul ke depan bisa menjadi negara yang sangat mapan sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa kita.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.